Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu sehat walafiat. Baik, pada video kali ini kita akan belajar persiapan penilaian akhir tahun atau biasa kita sebut dengan PAT pada mata pelajaran matematika kelas 10. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Pada kesempatan ini, yaitu pada video kali ini adalah kita akan belajar dengan materi pokok peluang. Kita akan spill dari kisi-kisi soal dari kabupaten ya, bahwa khusus di materi peluang ini ada beberapa soal yang kemungkinan akan muncul di ujian PAT besok, yaitu kita bedah satu-satu. Kisi-kisi soal yang pertama adalah siswa dapat menentukan frekuensi harapan dari 3 buah koin. Kita ingat kembali materi frekuensi harapan, bahwa rumus dari frekuensi harapan dari kejadian A adalah atau sama dengan PA dikali N, di mana PA itu merupakan peluang kejadian A, sementara N adalah banyaknya percobaan. Kita akan mengingat kembali bahwa PA atau peluang kejadian A itu diperoleh dari banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau NS ya. Ini yang perlu kita ingat bersama. Baik, kita akan bahas contoh soal yang pertama. 3 buah koin identik dilempar secara bersamaan 1 kali. Frekuensi harapan munculnya tepat 2 gambar jika percobaan dilakukan sebanyak 48 kali. Kita lihat di sini ada 3 buah koin. Kita tahu bahwa koin itu, mata koinnya itu ada 2, yaitu gambar atau angka ya, sehingga kita cari dulu NS atau banyaknya ruang sampel, itu berarti sama dengan 2 didapat dari 2 mata koin, yaitu gambar atau angka. Kemudian 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi di sini kalau misalkan kita daftarkan itu berarti contohnya 3 buah koin itu ada A, angka. Kemudian bisa juga angka, gambar dan seterusnya. Ada 8 ya. Kemudian frekuensi harapan munculnya tepat 2 gambar. Berarti kejadian A itu adalah munculnya 2 gambar. Berarti misalkan A, angka, koin pertama angka, koin kedua gambar, koin ketiga gambar ya. Kemudian gambar, angka, gambar, kemudian lagi ada gambar, angka ya. Ada lagi enggak ya kira-kira? Sudah ya, kan 2 gambar, tepat 2 gambar. Jadi NA-nya adalah NA-nya itu sama dengan 1, 2, 3, berarti ada 3. Sehingga peluang dari kejadian A-nya adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya 3, kemudian NS-nya 8. Jadi PA-nya sama dengan 3/8. Di sini karena kita mencari frekuensi harapan, berarti rumusnya tadi kan FA itu sama dengan PA dikali dengan N, berarti sama dengan 3/8 dikali N tadi adalah
48 kali berarti sama dengan 3 kali 48 dibagi 8 sama dengan 18 kali ya, bisa dicek lagi ya nanti ya. Oke, baik, kita lanjut ke kisi-kisi soal yang nomor 2. Siswa dapat menentukan peluang komplement dari 30 kartu ya. Di sini ini adalah kisi-kisi soalnya. Kita akan mengingat materi peluang komplement. Apa itu peluang komplement? Kejadian bukan A atau disimbolkan dengan A aksen atau A pangkat C itu dibaca dengan komplement dari A. Jadi untuk menentukan PA komplement, peluang dari A komplement itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang kejadian A, 1 min PA gitu ya. Contoh dari satu set kartu, karena tadi di sini kisi-kisinya adalah menentukan peluang dari 30 kartu, maka di sini contohnya adalah satu set kartu terdiri atas 30 kartu bernomor 1 sampai 30. Diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang komplement dari kejadian munculnya kartu bernomor kelipatan 5. Oke, kita bahas bersama-sama. Sekarang di sini kalau kartunya terdiri dari 30 bernomor 1 sampai 30, maka tentunya NS-nya atau banyaknya ruang sampelnya adalah sebanyak 30 gitu ya. Kemudian kartu bernomor kelipatan 5, misalkan kejadian A, nanti nggak harus A ya, boleh B, boleh C dan sebagainya. Tapi ngene seneng A. Oke, kejadian A adalah kartu bernomor kelipatan 5. Kelipatan 5 itu berapa saja? 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Jadi ada berapa ini? 0, 4, 6 ya. Jadi NA-nya ada 6 ya. NA-nya ada 6. Kalau begitu PA-nya berapa? Peluang kejadian A-nya adalah NA dibagi NS. Berarti 6/30. 6/30 itu sama dengan berapa? Masing-masing habis dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 1/5. 1/5 itu baru PA, peluang kejadian A. Sementara kita disuruh mencari peluang komplemennya. Peluang komplement itu 1 dikurangi PA. Jadi peluang A komplement itu sama dengan 1 min peluang A. Berarti sama dengan 1 min 1/5. Ini 1 dikurangi dengan 1/5. Kita samakan penyebutnya ya. Supaya 1 ini penyebutnya menjadi 5, maka 1 kita rubah menjadi berapa? 5/5 dikurangi 1/5. Berarti sama dengan penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya yang dikurangi. 5 dikurangi 1 adalah 4/5. Jadi peluang A komplement dari kejadian munculnya kartu bernomor kelipatan 5 adalah 4/5. Oke, bisa difahami? Lanjut. Baik, kisi-kisi berikutnya adalah siswa dapat menentukan nilai kombinasi dari 8 kaleng cat. Nah, itu bunyi kisi-kisinya. Maka kita akan mengingat kembali daripada materi
kombinasi ya. Kita langsung ingatkan rumus kombinasinya saja. Di sini kombinasi 2, contoh ya. Misalkan kombinasi 2 dari 5 berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dengan 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 adalah 3 faktorial. Jadi kita ingat materi faktorial 5 faktorial itu sama dengan perkalian 1 ini kali ya, ini ya. 1 kali 2, 1 kali 2 kali 3 sampai dengan 5. Kemudian yang bawah ini berarti 1 kali 2 dan dikali dengan 1 sampai 3. 1 kali 2 kali 3. Nah di sini kita akan menyederhanakan 1 kali 3-nya ini kita habiskan yang atas dengan yang bawah, maka sisanya 4 kali 5 per 1 kali 2. 4 dibagi 2 adalah 2, berarti 2 kali 5 sama dengan 10 gitu ya. Bisa diingat kembali ya materinya. Oke, kita masuk ke contoh berikut, contoh soalnya. Terdapat 8 kaleng cat dengan warna berbeda. Seorang pelukis ingin memilih 3 kaleng cat untuk digunakan mengecat lukisannya. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan pelukis tersebut jika urutan pemilihan tidak diperhatikan? Jadi kalau urutan pemilihan tidak diperhatikan itu berarti kita akan menggunakan materi kombinasi. 8 kaleng cat yang digunakan ada 3, berarti sama saja dengan kombinasi 3 dari 8 ya, berarti seperti ini ya cara mengerjakannya. 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dengan 8 dikurangi 3 berapa? 5 faktorial, berarti sama dengan, di sini dari yang penyebutnya ini yang besar kan 5 ya, maka kita ambil 5 faktorial ini habis dengan ini 8 faktorial itu kan perkalian 1 sampai 8. 5 faktorial itu perkalian 1 sampai 5. Maka habis yang 1 sampai 5, yang atas berarti tinggal perkalian lanjutannya yaitu 6 dikali 7 dikali 8 dibagi dengan ini 1 kali 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 itu 6. Di sini punya 6, maka habis. Sisanya berarti tinggal 7 kali 8. Berapa 7 kali 8? 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi ada 56 cara yang dapat dilakukan pelukis tersebut. Oke, lanjut. Kisi-kisi berikutnya adalah siswa dapat menentukan nilai permutasi unsur yang sama dari sebuah kata. Ya, sebuah kata, mau kata opo ya. Di sini kemungkinan ini contoh soalnya ya. Jadi untuk menentukan nilai permutasi unsur yang sama, ini rumusnya adalah n faktorial, berarti banyaknya kata, banyaknya huruf dalam satu kata itu kemudian dibagi dengan huruf-huruf yang sama di dalam kata itu. Contoh, tentukan banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf dalam kata matematika. Kita lihat ini matematika ini banyaknya huruf ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti n-nya sama dengan 10. Kemudian huruf yang sama ini mana saja? M-nya ada 2. Yang satu kita abaikan saja ya. Yang lebih dari 1. Huruf M-nya ada 2. Huruf A-nya ada 3, huruf T-nya ada 2 ya.
yang satu I-nya 1, K-nya 1 kita abaikan ya. Oke. Sehingga banyak susunan yang berbeda. Banyak susunan yang berbeda adalah 10 faktorial dibagi dengan ini 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini yang paling banyak adalah 3 ya. Berarti ini kita lanjutkan setelah 3 adalah 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 dibagi dengan ini lagi 2 kali, tinggal 1 kali 2 dikali 1 kali 2, 2 kali 2 berarti ada 4 ya. Sekarang kita hitung di sini ada 5 kali 3 30 dikali 7 kali 8 56 dikali 90 30 dikali 56 dikali 90 sama dengan 151.200. Cek lagi ya, barangkali salah hitung ya. Oke, jadi ada berapa cara atau berapa banyak susunan yang diperoleh dari kata matematika, yaitu ada 151.200. Oke, lanjut. Kisi-kisi berikutnya yaitu siswa dapat menentukan peluang komplement dari 120 siswa. Di materi sebelumnya, di kisi-kisi sebelumnya, peluang komplement tadi sudah ada ya, jadi tidak saya kasihkan materinya. Kita ingat bersama bahwa peluang komplement itu rumusnya adalah 1 dikurangi dengan PA. Atau bisa kalau mau mencari langsung peluang A komplement berarti nanti dicari A komplementnya. Baik. Contohnya adalah di sebuah sekolah terdapat 120 siswa. Sebanyak 35 siswa gemar bermain basket. Jika satu siswa dipilih secara acak, tentukan peluang komplement dari kejadian terpilihnya siswa yang gemar bermain basket. Karena di sini peluang komplement yang gemar bermain basket berarti A komplementnya itu nanti berarti yang tidak gemar gitu ya. Jadi di sini diketahuinya adalah NS-nya, banyaknya ruang sampel itu sama dengan 120 siswa. Kemudian yang gemar, misalkan peluang kejadian A itu gemar basket. A gemar basket. Oke. Berarti di situ kan NA-nya itu sama dengan 35 ya. Berarti kalau kita cari A komplementnya berarti kan yang tidak gemar. Yang tidak gemar basket. Kalau yang gemar itu ada 35, maka yang tidak gemar A, banyaknya A komplement berarti kan 120 dikurangi 35 berarti sama dengan berapa? 85. Jadi kalau kamu mencari peluang A berarti kan 35/120, maka peluang A komplement 1 dikurangi hasilnya tadi peluang. Sekarang kalau kamu sudah menemukan A komplement saja, bisa langsung cari peluang dari A komplementnya. Berarti sama dengan NA
A komplement dibagi dengan NS. NA komplemennya itu 85, NS-nya 120. Berarti 85 dibagi 120, masing-masing habis dibagi 5. 85 dibagi 5 itu sama dengan 17. 17 ya. Kemudian 120 dibagi 5 itu sama dengan berapa? Ya, 24. Berarti hasilnya adalah 17/24. Oke, lanjut. Berikutnya, siswa dapat menentukan peluang saling lepas dari dua buah dadu. Jika suatu kejadian A dan B tidak bersekutu, maka kita katakan dua kejadian tersebut adalah saling lepas. Jadi yang dikatakan saling lepas itu berarti tidak punya persekutuan, tidak ada yang sama, tidak punya irisan, gampangan ini ya. Jadi peluang A irisan B itu nanti himpunan kosong, tidak punya anggota. Jadi dikatakan lepas. Oke, contoh soalnya. Dua buah dadu bermata 6 dilempar bersamaan. Peristiwa A, jumlah kedua mata dadu adalah 12. Di sini contoh soalnya ini nanti apakah ini saling lepas ya? Oke. Dua buah dadu bermata 6. Berarti di sini NS-nya itu adalah 2 dadu, berat dadunya 6 pangkat 2. Kalau kita cari NS tapi dipakai enggak ya ini? Enggak apa-apa lah. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Peristiwa A. A itu jumlah mata dadu 12. Kalau jumlahnya 12 berarti kan 6. Ya 66 ya. Sudah enggak ada lagi karena mata dadunya 6. Mata dadunya 6. Dua dadu 66. Kemudian kejadian B. Kejadian B itu jumlah kedua mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 itu mata dadu berapa saja? 1 tambah 1 kan 2, berarti kurang dari 5. 1 dengan 2, 1 tambah 2 3, berarti masih masuk. 1 3, 1 tambah 3 adalah 4. Kalau 1 dan 4 itu 5, berarti nggak masuk, kurang dari, berarti sudah sampai 3. Sekarang kita cari yang 2. Kurang dari 5. 1 2. Sekarang 2 dengan 1 kan 3 ya. 2 dengan 2 kan 4, masih masuk ya. 2 dengan 3 tidak masuk karena 5. Sudah, sekarang kita masuk ke 3. 3 dengan 1 4, 3 dengan 2 5, sudah nggak masuk, berarti oke sudah. Ini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6. Oke, tapi nggak usah dicari banyaknya lah dulu. Kita cari kan nanti irisannya dulu ya. Kejadian C itu jumlah kedua mata dadu lebih dari 10. Lebih dari 10 itu berarti kan 11 dan 12 ya. Karena dua mata dadu berarti jumlah terbanyaknya kan 12. Sekarang yang berjumlah 11 dulu. Berjumlah 11 berarti mata dadu 5 ditambah 6. Yang berjumlah 11 atau 6 ditambah 5. Ini berjumlah 11. Yang berjumlah 12 adalah 6. Sudah, berarti ini ada 3. Karena kita mau ngeceknya itu peristiwa saling lepas, nggak usah lah cari peluang, banyaknya peluang, nggak usah. Irisannya saja ya. A irisan B, apakah A dan B saling lepas? Berarti kita cek apakah A irisan B itu ada.
Kita lihat A-nya anggotanya ini, B-nya anggota ini. Apakah dari anggota A dan B ada yang sama? Tidak ada yang sama. Artinya apa? Artinya di sini A irisan B itu tidak ada, atau himpunan kosong, tidak mempunyai anggota. NA irisan B-nya adalah 0. Jadi A dan B, kejadian A dan B adalah saling lepas. Betul kan? Sekarang kita cek A dan C. A irisan C itu ada ya, 66. Ada, anggotanya adalah 66. Berarti di sini banyaknya. A irisan B itu ada 1. Jadi karena punya irisan, jadi A dan C itu tidak saling lepas. Itu ya. Oke, bisa difahami perbedaannya ya. Baik, lanjut. Siswa dapat menentukan peluang saling bebas dari sebuah dadu. Saling bebas. Jika A dan B adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka A dan B disebut sebagai kejadian saling bebas, dan berlaku bahwa peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Baik, kita cek contoh soalnya ya. Sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Berarti NS-nya berarti sama dengan dadu. Sebuah berarti 1. 6 ya, karena matanya ada 6. Kemudian peristiwa A muncul angka genap. Angka genap itu berarti kan angkanya 2, 4, dan 6. Berarti NA-nya, banyaknya kejadian A ada 3. Sementara B itu munculnya angka yang lebih dari 4. Angka lebih dari 4 itu berarti berapa? 5 dan 6. Berarti di sini NB-nya adalah 2. Motornya itu kok war. Oke, kemudian apakah peristiwa A dan B saling bebas? A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Sekarang kita cari dulu A irisan B ada tidak ya? A irisan B berarti di sini anggotanya yang sama adalah 6. Berarti di sini NA irisan B itu sama dengan 1. Baik, sekarang kita cari peluang A irisan B. Peluang A irisan B itu sama dengan ini ya, berarti 1/6. Kemudian peluang A berarti kan NA per NS, NA-nya 3. 3/6, masing-masing habis dibagi 3, berarti 1/2. Kemudian PB itu sama dengan berapa? 2/6. Berarti sama dengan masing-masing bagi 2, 1/3. Sekarang kita tunjukkan bahwa apakah PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB. PA irisan B sama dengan PA dikali dengan PB. Oke, P
PA irisan P tadi ketemu 1/6. Kemudian PA 1/2. PB-nya 1/3. 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Ya, jadi ini kan sama. 1/6 sama dengan 1/6. Berarti terbukti sama. Jadi kejadian A dan B saling bebas. Oke, jadi paham ya. Ya, silakan dipelajari. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.